Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan kembali berbagi pengetahuan kepada rekan-rekan semua berkenaan dengan pengetahuan hukum. Video kali ini saya akan membahas mengenai satu pertanyaan yang berhubungan dengan perceraian ataupun proses perceraian. Nah, beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya kepada saya, "Bang, apakah sebuah perceraian itu bisa jatuh ya ketika itu dilakukan di luar daripada pengadilan?" Pertanyaan yang berikutnya itu ada juga yang mengutarakan masalah pribadinya kepada saya bahwa saya diceraikan hanya berdasarkan satu pernyataan tertulis yang dibuat oleh suami saya katanya. Nah, lalu pertanyaan yang lain itu adalah apakah hak untuk mengajukan perceraian itu hanya dimiliki oleh seorang suami ya. Nah, beberapa pertanyaan ini memang ada kaitannya dan saya akan coba bahas ya dalam video kali ini. Nah, patut rekan-rekan ketahui secara bersama-sama bahwa salah satu landasan daripada perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana di dalam pasal yang tertera di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa sebuah perkawinan itu dianggap sah ketika dilakukan secara agama dan juga dicatatkan oleh negara. Nah, terhadap konsekuensi daripada sebuah perceraian yang memang dicatatkan oleh negara, maka proses perceraiannya harus melalui negara, sehingga undang-undang perkawinan kita memberikan satu penyelesaian ya kepada perkawinan yang akan bubar ya, ataupun sebuah perkawinan yang tidak bisa dipertahankan. Maka salah satu-satunya jalur bahwa putusnya sebuah perceraian itu hanya berdasarkan dari proses pengadilan ya, ataupun proses peradilan di hadapan hakim. Nah, dengan demikian dalam bahasa yang lain bahwa sebuah perceraian itu hanya putus ya, hanya dapat jatuh ataupun hanya dapat dianggap sah dari adanya putusan yang sudah dibuat oleh hakim yang berkekuatan hukum tetap. Berkekuatan hukum tetap itu artinya tidak ada lagi upaya-upaya hukum lanjutan yang diajukan oleh para pihak. Nah, kemudian rekan-rekan semua patut juga memahami bahwa terhadap hak dan juga kedudukan posisi daripada suami dan istri, apakah ini hanya dimiliki oleh seorang suami ketika akan mengakhiri rumah tangganya. Mungkin kita ketahui secara bersama-sama bahwa dalam tinjauan hukum positif kita, kedudukan antara suami dan istri dalam upaya untuk melakukan ataupun mengajukan gugatan cerai di pengadilan, maka bisa dilakukan oleh seorang suami dan juga bisa dilakukan oleh seorang istri. Nah, rekan-rekan semua, memang akan ada perbedaan dari penggunaan istilah hukum ataupun istilah ketika misalnya seorang istri yang mengajukan gugatan ke pengadilan, maka posisi istri itu adalah sebagai penggugat, adapun posisi suami adalah sebagai tergugat, sehingga kita kenal dengan gugat cerai ya, ataupun cerai gugat ya. Kemudian bagi ketika misalnya suami itu yang mengajukan perkara perceraian kepada pengadilan, maka kedudukan si suami sebagai pemohon, adapun kedudukan si istri sebagai termohon, sehingga kita kenal dengan cerai talak. Jadi cerai talak itu diajukan oleh suami, adapun cerai gugat maka diajukan oleh seorang istri. Nah, kedua-duanya boleh untuk mengajukan, tetapi harus salah satunya, bukan berarti bersamaan ya. Salah satu dari penggugat ya, ketika dia berkedudukan sebagai istri atau sebagai pemohon ketika dia berkedudukan sebagai suami. Maka untuk menyelesaikan satu kemelut rumah tangga yang mungkin sudah tidak bisa lagi diharapkan terjadi perdamaian ya, mungkin maka perceraian berdasarkan putusan pengadilan itu menjadi salah satu hal yang dianggap sah ya, dan itu pun harus
sudah inkrah, artinya sudah diputus oleh pengadilan dan tidak ada upaya-upaya hukum lainnya. Nah, rekan-rekan semua, patut juga dimengerti bahwa perceraian itu memang akan ada banyak alasan yang menjadi penyebab mengapa perceraian itu terjadi. Paling tidak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan beberapa rincian menjadi penyebab daripada sebuah perkawinan itu bisa selesai ya, ataupun perceraian yang diajukan ke pengadilan. Di antaranya adalah salah satu pihak pemabuk ya, melakukan zina ataupun mungkin melakukan judi misalnya. Kemudian alasan yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dalam jangka waktu 2 tahun secara berturut-turut ya, tanpa ada kejelasan misalnya. Kemudian yang ketiga adalah salah satu pihak mendapatkan ancaman pidana misalnya, atau diputus ya, sudah diputus berdasarkan putusan pengadilan dengan hukuman 5 tahun 5 tahun ya. Berikutnya adalah salah satu pasangan mungkin mengalami sakit menahun ya, ataupun sesuatu yang tidak bisa disembuhkan lagi, maka ini juga menjadi alasan dari perceraian bisa diajukan ke pengadilan. Nah, berikutnya adalah terjadi pertengkaran secara terus-menerus, misalnya ada tindak kekerasan dan lain sebagainya. Itu juga menjadi alasan-alasan yang biasanya diajukan oleh para pihak di hadapan pengadilan. Nah, rekan-rekan semua, patut juga dipahami bahwa di dalam proses gugat cerai, di mana si istri yang mengajukan perkara perceraian kepada pengadilan sebagai penggugat, maka di situ tidak akan ada yang namanya ikrar talak yang diucapkan oleh suami. Ikrar talak hanya terjadi ketika ketika perceraian ini diajukan oleh suami ya, dalam bentuk permohonan ya. Nah, baik itu suami dan juga istri ketika sudah mendapatkan satu putusan pengadilan, maka mereka akan mendapatkan akte cerai. Akte cerai itulah yang menjadi salah satu bukti otentik ya, yang nantinya bisa digunakan untuk keperluan-keperluan yang lain, untuk menandakan bahwa telah terjadi putusan, telah bubarnya sebuah perkawinan berdasarkan putusan pengadilan. Nah, rekan-rekan semua, baik itu yang mungkin sedang mengalami gejolak rumah tangga dan lain-lain sebagainya, ada tindak kekerasan misalnya di rumah tangga, salah satu pasangan mungkin selingkuh, kemudian persoalan ekonomi dan lain sebagainya, ada baiknya memang untuk coba diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum proses menempuh jalur pengadilan ya. Karena ketika misalnya sudah ditempuh dalam jalur pengadilan, memang ada beberapa orang yang mengatakan bahwa pengadilan ini hanya memutus secara administratif saja. Artinya bahwa rumah tangga itu bagi hakim yang akan memutuskan itu bahwa apakah masih bisa dipertahankan ataukah tidak. Dengan dasar begitu bahwa sebelum diajukan ke muka pengadilan untuk mendapatkan satu putusan terhadap kemelut rumah tangga yang sedemikian rupa, maka rekan-rekan semua harus berpikir secara serius ya, harus berpikir ke depan mengenai bagaimana nantinya rumah tangga ke depan, anak-anak, harta, dan juga keluarga dan lain sebagainya. Itu juga menjadi catatan penting yang harus untuk diperhatikan. Nah, demikian rekan-rekan semua, semoga video singkat ini bisa membantu rekan-rekan semua terhadap permasalahan yang tengah dihadapi. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.